azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asbahihi thahirina ajma'ina wa ila hadrati syekh amami jadah wa usulihi wa gurihi wa jamil hukuki alaihi ajma'ina wa ila arwahi ahli man hadara fi hadzal masjid wa ila arwahi ahli man waqafa fi hadzal masjid wa ila arwahi ahli man tasaddaqa fi hadzal masjid wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annama yatamasyahu bir rahmah wal maghfirah wa sallallahu fi kuburihim wa farallahu junubahum wa ja'alallahu maskanahum fil jannah sayyidul la ilaha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yasha. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru-guru kita sekalian, Bapak Ustadz Haji Sarmidi, Bapak Ustadz Ramdhani, para hujat, para tokoh masyarakat, sepuh, hadirin hadirat, ibu bapak syaimin syaimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh barokah ini di dalam rangka menuntut ilmu, yaitu mengkaji daripada surat Yasin. Alhamdulillah kita telah memasuki halaman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'at alal mayyiti hufifat anhu ajabul qabri in kana min ahlil ajabi wa ila fatakunu birrawhihi wa rohatihi jiyadatan li'anal qabra rawdatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran. Wa idza quri'at, halaman 3 ya. Wa idza quri'at, dan apabila dibacakan surat Yasin alal mayyiti, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia, dibaca ini surat Yasin nih. Orang yang sudah meninggal dunia, baik meninggalnya masih baru, hadirin misalkan, ya jenazahnya masih ada di situ, dibacain tuh. Ya, yang membacakan apakah suaminya, anaknya, mantu, cucu, atau guru, atau orang lain, dibacain aja dah. Yaitu ke orang yang udah meninggal dunia. Baik yang meninggal dunianya udah di makam, di kuburan kita mah, ya, atau yang meninggal dunianya jauh dari kita. Seperti kita baca wa ila ruhi fulan bin fulan, itu kan jauh, ya, yaitu jenazahnya nggak ada di hadapan kita. Pokoknya kita bacain surat Yasin aja dah. Alal mayyiti, kepada orang yang udah meninggal dunia. Kata Nabi hufifat, maka dientengkan, diringankan. Anhu
kepada orang yang udah meninggal dunia itu apa azabul qabri, siksa kubur. Diringanin itu hadirin. Tuh keberkahan, kehebatan, khususiat daripada surat Yasin, diringanin siksaannya. Ya. Inkana apabila ada yang meninggal dunianya itu min ahlil azabi, daripada ahli siksa, daripada orang yang disiksa. Kita bacain Yasin itu mah. Padahal yang kita bacain Yasin itu yang udah meninggal dunianya itu orang ahli siksa. Mungkin waktu masih hidupnya banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Ya, kita bacain Yasin dah, baik yang bacain dari keluarganya sendiri atau orang lain. Tetap Allah ringankan, hufifat, diringankan ya ke jenazah tersebut kepada orang yang meninggalnya itu siksa daripada kubur. Wa ila, dan apabila ya yang dibacain Yasinnya itu orang yang udah meninggal dunianya itu bukan ahli siksa, yang kita bacain Yasin itu wali, misalkan kita ke kuburan wali, atau yang kita bacain Yasinnya itu orang ibadah waktu masih hidupnya, guru-guru kita misalkan, para ulama, atau orang biasa tapi orang soleh. Ya, ini kan bukan ahli siksa berarti. Ini adalah penduduk surga. Kita bacain Yasin mah, walaupun kepada orang-orang yang soleh, walaupun kepada para wali, para guru-guru. Patakunu maka ada itu jenazah, yaitu orang yang udah meninggal dunia, firrawahihi, ada di dalam kesenangan, warohatihi, dan ada di dalam istirahatnya, ziyadatan, tambah. Kalau kita yang bacain surat Yasin kepada para wali, orang-orang yang soleh, kita bacain Yasin, maka tambah kesenangannya, tambah nikmatnya. Makanya nggak ada salahnya hadirin kalau kita baca surat Yasin di makam para guru. Ya, walaupun guru-guru kita itu orang-orang yang soleh, orang yang amalnya banyak. Ya, maka dengan kita bacain surat Yasin di makam guru-guru kita yang udah meninggal dunia, ziyadatan, tambah dalam kesenangannya, tambah dalam kenikmatan. Dan apabila yang udah meninggal dunianya itu ahli siksa, ya mungkin semasa hidup banyak hilaf, kesalahan, kekeliruan, maka hufifat, dientengkan, diringankan siksaannya oleh Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa fi labdi Yasin, dan di dalam lapat Yasin. Ya, kita akan membahas ya, yaitu lapat Yasin. Sebagaimana ya kemarin telah kita dengar, nanti pembahasan Yasin akan ketemu. Ya, kemarin Yasin belum dibahas. Ya, baru wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sekarang akan membahas ya ayat yang pertama, yaitu lafaz Yasin, kalimat Yasin. Wa fi labdi Yasin, dan di dalam lafaz Yasin khamsatu aqwalin, yaitu ada 5 macam-macam perkataan. Yasin hadirin mah ada 5 pendapat. Ya, dalam tafsir Yasin ada 5 pendapat, ada 5 penjelasan tentang makna Yasin. Orang telah berkata, siapa ba'dul mufassirina, sebahagian orang-orang ahli tafsir, ya kalau kata kita pakar-pakar Quran, telah berkata sebahagian pakar-pakar Quran atau ahli-ahli penjelasan. Ya. Yasin artinya Yasin ya insan, ya insan, Yasin ya.
Kenapa hadirin mah Yasin, ya insan kok jadi Yasin, ya insan kok jadi Yasin. Wa'adatul Arabi, wa'adatul Arabi kaani orang Arab, kebiasaan orang-orang Arab. Annahum sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Arab, yahuduna mereka suka mengambil, mereka suka menjadikan min kulli kalimatin dari setiap satu kata, dari setiap satu ucapan, harfan menjadi satu huruf. Orang Arab hadirin kebiasaannya nih orang Arab nih. Ya. Kalau setiap kata, setiap ucapan itu dijadiin satu huruf. Kalau kita inisial dah, maaf hadirin nih, misalkan nama presiden kita, ya, misalkan Pak Bambang, Pak SBY, ya, nah siapa ya sini hadirin? Susilo Bambang Budi Yono. Itu diambil SBY, begitu. Bapak Abu Rizal Bakri, ABR. Bapak Yusuf Kala, JK. Itu kebiasaan orang Arab, setiap satu kata, ya, min kulli kalimatin, dari setiap satu kalimat harfan dijadiin satu huruf. Itu kebiasaan orang Arab tuh. Setiap satu ucapan, setiap satu kata, setiap perkataan disingkat, inisial kata kita, jadi satu huruf. Ya. Summa lalu ya talafajuna, ya, mereka mengucapkannya bihi, karena satu huruf itu diucapin satu huruf, tidak kalimatnya lagi, ya. Jadi A, misalkan maaf hadirin Abu Rizal Bakri jadi A, udah A aja yang diucapin nama mereka, jadi enggak Abu, A aja dah. Misalkan Muhammad Nur Asyik, M, udah diucapin itu, enggak Muhammad diucapinnya. Nah mereka mengucapkannya seperti itu. Waya huduna, dan mengambil tuh orang-orang Arab, mempergunakan orang-orang Arab min ya nidai, daripada ya nida, ya seruan, ya nida itu ya seruan yang artinya hai, ya, diambil ya nida, ya cuman ya doang. Minal insani, ya, wa minal insani, dan lafaz insan, insan diambil sinnya, huruf sin, ya. Parokabuhuma, parokabu, maka mereka menggabungkan huma, kedua kalimat tersebut, ya nida ame insan, digabungin hadirin. Jadi ya nida diambil ya doang, insan diambil sinnya doang, ya nida diambil ya doang, al insan diambil sinnya doang, lalu digabungin fasor, maka jadi Yasin, yaitu lafaz ya Yasin. Yasin artinya ya insan. Makanya suka ada hadirin orang yang baca Yasin, Yasin berhenti dulu, sallallahu ala Muhammad. Sebab ya insan ini hadirin wal muradu, dan yang dimaksud minhu, daripada ya insan, ya Muhammadun, ya Muhammad alaihi salam. Yang dimaksud ya insan, hai manusia, manusianya itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suka ada di Fadilah Yasin, habis Yasin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya insan itu maksudnya, tujuannya manusianya itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu nanti ada kan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad. Tuh ada kata lagi hadirin,
Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Jadi ya insan di sini adalah kanjeng Nabi. Sebab disebut juga nama innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah. Ada kata innaka. Innaka di situ adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya insan, ya artinya ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu tuh hadirin mah. Nah, jadi orang Arab tuh biasa deh mah. Kebiasaan orang Arab, satu kata, satu kalimat, satu ucapan diringkas menjadi satu huruf. Ya. Setelah itu digabungin, dah. Ya, kalau Yasin dari dua kata, yakni dah ami insan. Jadi ya Yasin, artinya Yasin, hai manusia. Yang dimaksud adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penafsiran yang pertama. Ada 5 penafsiran. Penafsiran lafaz ya Yasin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Waqala, dan telah berkata siapa ba'dul mufassirina, sebahagian orang-orang yang menjelaskan, yang menafsirkan daripada Al-Quran, al-muradi, adapun yang dimaksud minhu dengan Yasin, ya sayyidal mursalina. Ya, jadi Yasin itu selain ya insan, ada yang mengartikan begitu. Ada juga yang mengartikan Yasin ya sayyidal mursalin. Ya sayyidal mursalin, hai pemimpin, ya para utusan, hai pemimpin para rasul, artinya sayyidal mursalin. Siapa pemimpin gustinya, sayyidnya para rasul? Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu hadirin, kalau yang pertama Yasin ya insan, kalau yang kedua ya sayyidal mursalin. Lalu yang ketiga waqala, telah berkata siapa ba'duhu, sebahagian ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama yang menerangkan Al-Quran. Yasin, adapun lafaz Yasin itu ismun, satu nama. Jadi Yasin itu ismun, satu nama. Min asma'il Qur'ani, daripada nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran namanya ada banyak hadirin. Al-Quran namanya Pak. Di antaranya tafsir di sini, ya nama selain dari pada Al-Quran Yasin. Begitu hadirin. Al-Quran namanya banyak. Ada Jikra, ya, ada kitab, ada Al-Furqan, banyak dah. Ya, ada Ar-Ruh, ya. Nah, salah satu nama daripada Al-Quran adalah ya Yasin. Nama lain daripada Al-Quran ya Yasin. Tuh penafsiran yang ketiga tuh hadirin mah. Ya. Ya, jadi waqala berkata sekolah dulu sebagian ulama, Yasin itu ismun, satu nama, min asma'il Qur'ani, daripada nama-nama Al-Quran. Yang ketiga hadirin penafsiran Yasin. Ya. Waqala, dan telah berkata siapa ba'duhu, sebahagian ulama-ulama ahli tafsir, Yasin, lafaz Yasin itu ismun, satu nama, min asma'illahi ta'ala, daripada nama-nama Allah Ta'ala. Hadirin, nama Allah ada banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar,
Al-Jabbar, ya, belum di kitab-kitab yang lain, Ahyain, ya. Nah, Yasin salah satu nama Allah. Ada yang menafsirkan begitu. Ya, jadi Yasin itu satu nama daripada macam-macam namanya Gusti Allah. 4 tuh hadirin penafsiran Yasin. Ya, yang pertama ya insan jadi Yasin. Yang kedua ya Sayyidal Mursalin jadi Yasin. Yang ketiga ya, nama selain Al-Quran Yasin. Yang keempat nama selain daripada nama-nama Allah. Salah satu daripada nama Allah yaitu lafaz ya Yasin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Waqala dan telah berkata, yang kelima nih, pendapat yang kelima, sapa ba'duhum sebahagian ulama ahli tafsir, Yasin adapun lafaz Yasin iku ismu surati, satu nama daripada surat itu. Jadi Yasin itu nama surat. Ya, kayak kita nih sekarang nih lagi membahas surat ya Yasin. Berarti Yasin itu nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang daripada nama daripada tafsiran ya Yasin. Jadi ada 5 tafsiran Yasin. Nah, sekali lagi Yasin itu ya insan. Ya, yang dimaksud Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Yasin itu artinya ya Sayyidal Mursalin. Yang ketiga, Yasin itu salah satu nama daripada Al-Quran. Dari sekian banyak nama-nama Al-Quran, ya, termasuk salah satunya Yasin. Yang ketiga, ada yang mengatakan Yasin itu salah satu nama Allah. Yang kelima, Yasin itu nama salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa yudhiro, dan telah diceritakan di tafsir Istirobadi, di dalam tafsir Istirobadi ada hadirin tafsir namanya tafsir Istirobadi. Di dalam tafsir ini diterangkan Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala arba'atu alafi ismin, arba'atu alafi ismin, Allah itu mempunyai 4.000 nama. Jadi Allah namanya ada 4.000, ya, ada 4.000 namanya Allah. Ya, selain Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya, dari semua nama Allah itu semua jumlahnya ada 4.000. Alfun, adapun 1.000, minha, dari nama Allah yang berjumlah 4.000, layak ribu, tidak ada yang tahu. Karena nama Allah yang 1.000 itu Yerullahi, selain Gusti Allah. Dari 4.000 ini hadirin nama Allah yang 1.000 tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah. Yang 1.000 itu hanya Gusti Allah. Layak ribu ilallah, tidak ada yang tahu dah nama Allah yang jumlahnya 1.000 selain Gusti Allah. Wa alfun,
dan 1000 lagi. Minha dari 4000 nama Allah. La ya'rifuhu, tidak ada yang tahu tuh. Yang 1000 lagi nama Allah ghairul malaikati, selain para malaikat. Yang 1000 lagi hadirin hanya malaikat yang tahu. Jadi yang 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000 lagi hanya malaikat yang tahu. 2000 dari 4000. Wa alhum dan 1000 fil lauhil mahfuz. 1000 lagi tersimpan di lauhil mahfuz. Yang 1000 ada di lauhil mahfuz. Jadi 4000 hadirin nama-nama Allah. Yang 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000 lagi hanya malaikat yang tahu. Yang 1000 lagi tersimpan di lauhil mahfuz. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Wasalasimi'atin dan 300 nama Allah di Taurati, ada di dalam kitab Taurat. Yang 300. Jadi jumlahnya itu hadirin 3300 dari 4000. Wasalasimi'atin dan yang 300 lagi fil Injil, ada di dalam kitab Injil. 300 di dalam kitab Taurat, 300 lagi di dalam kitab Injil. Jadi jumlahnya 3600 dari nama Allah berjumlah 4000. Wasalasimi'atin dan 300 lagi, ya, Ijaburi ada di dalam kitab Jabur. Yang 300 lagi ada di Jabur, ya. Jadi jumlahnya 3900. Yang 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000 lagi hanya malaikat yang tahu. Yang 1000 lagi terdapat di lauhil mahfuz, surat 3000 itu. Yang 1000 lagi ada di dalam, yang 300 ada di dalam kitab Taurat. 300 lagi ada di dalam kitab Injil. 300 lagi ada di dalam kitab Jabur. Jadi jumlahnya 3900. Yang 100 kemana nih hadirin ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa mi'atun dan ada yang 100 nih. Minha dari nama Allah yang berjumlah 4000. Yang 100 ada di mana? Fil Qur'ani, ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran yang 100. Jadi di dalam Al-Quran itu hadirin Asmaul Husna ada 100. Ya. Tis'atun was tis'una Zahiratan. Tis'atun wa tis'una 99 Zahiratan, zahir, kelihatan, bisa kita hafal, sering kita dengar yang disebut Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa warrahmanir rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus jumlahnya ada 99. Yang satu lagi kemana hadirin mah? Yang satu. Jadi yang 99. Jadi Asmaul Husna di dalam Al-Quran ada 100. 99 zahir, kelihatan, bisa dihafal, sering kita dengar, sering kita pakai wirid. Lalu yang satu lagi wawahidun, dan ada pun yang satu lagi minha dari nama-nama Allah khafiyun,
yaitu disembunyikan oleh Allah. Yang satu lagi hadirin khafiyun, tersembunyi. Ya. Wahwa, dan yang satu lagi itu al-ismul a'adhamu, yang disebut dengan ismul a'adham. Yang satu itu ismul a'adham. Jadi ismul a'adham ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, la ya'rifuhu, nggak ada yang tahu ismul a'adham. Apakah Ar-Rahman, apakah Ar-Rahim, apakah Allahu, apakah Ya Hayyu Ya Qayyum, apakah Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang satu ini nggak ada yang tahu nama Allah. Ulal ambiya'u, kecuali para nabi, wal mursalina, dan para rasul, dan orang-orang yang diutus. Jadi yang satu lagi hadirin tidak ada yang tahu. Oh, kalau ada yang tahu hadirin, wah udah dah. Saya baca Ismul A'adham, hadirin megang saya nih. Pas ya hadirin saya suruh merem. Saya baca Ismul A'adham nih. Saya baca Ismul A'adham. Hadirin merem semua. Saya pegang tangannya. Terus saya suruh melek nih hadirin. Tahu-tahu hadirin udah ada di Mekah. Begitu tuh Ismul A'adham. Ya. Ya. Udah tuh Ismul A'adham nih. Kita pengen bangun rumah hadirin, kita baca Ismul A'adham, besok pagi udah ada rumah. Nah yang satu ini dirahasiain oleh Allah. Sebagaimana malam Lailatul Qadar disembunyiin oleh Allah. Sebagaimana sholat 5 waktu hadirin. Sholat 5 waktu ada rajanya sholat. Cuman kita nggak tahu apakah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, atau Zuhur. Nggak ada yang tahu. Kan dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Hafizu, jaga oleh kamu, pelihara, jangan sampai ditinggal. Ala sholawati, dan sholat 5 waktu, wa sholatul wusta, dan sholat wusta, sholat pertengahan. Nah sholat wusta itu hadirin rajanya sholat daripada sholat 5 waktu. Nah itu nggak ada yang tahu siapa, apakah Zuhur atau Asar, kita nggak tahu hadirin. Kayak dari 40 orang ada 1 orang wali. Cuman dari 40 orang itu hadirin disembunyiin sama Allah. Hari Jumat ada doa yang diijabah waktunya, cuman dirahasiain. Ya, kayak malam Lailatul Qadar aja hadirin, kan dirahasiain, cuman ada ciri-cirinya. Nah begitu juga hadirin Ismul A'adham. Ismul A'adham itu hadirin nama Allah yang paling agung, cuman dirahasiain, nggak ada yang tahu. Yang tahu kecuali para nabi dan para rasul itu hadirin. Mah kalau kita tahu udah dah hadirin. Para anbiya hadirin, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah membaca doa Ismul A'adham. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ya, dari kejar-kejaran Fir'aun sehingga bisa menyeberangi lautan. Nabi Musa berdoa, dan di dalam doanya itu diselipin Ismul A'adham. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, ya, lalu diselipin tuh sama Nabi Ibrahim Ismul A'adham, sehingga Nabi Ibrahim terpelihara. Dah kalau bahasa kita nggak terbakar dari api. Cuman Ismul A'adham ini disembunyiin oleh Allah. Kalau nggak disembunyiin hadirin, kalau saya tahu hadirin mah udah dah. Ya. Udah hadirin mah. Ya. Pokoknya rapi dulu kobong. Udah, cuman hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang penting kita ngamalin aja dah. Yang penting kita baca. Begitu juga sholat, sholatul wusta. Yang penting kita sholat 5 waktu. Nanti juga ketemu. Ya, seperti kita ngarep-ngarep malam Lailatul Qadar. Udah kita isi aja dah ibadah ini.
Ya, nanti juga insya Allah kita ketemu malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu nama-nama Allah. Jadi ringkas, nama Allah semuanya ya di dalam tafsir Yasin ini, lalu ditutil lagi dari kitab Istabarajiyut. Nama Allah ada 44.000 nama. Yang 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000 lagi hanya malaikat yang tahu. Yang 1000 tersimpan di Lauhil Mahfuz. 300 ada di dalam kitab Zabur. 300 lagi ada di dalam kitab Taurat. 300 lagi ada di dalam kitab Injil. Yang 100 lagi ada di dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una johiratan. Yang 99 johir kelihatan. Wawajidatun, dan yang satu lagi daripada nama Allah khafiyun, yaitu tersembunyi. Yang satu ini yang disebut Ismul Adam. Hadirin, Kanjeng Nabi Sulaiman ya, sewaktu ingin memindahkan singgasana Raja Balkis, Ratu Balkis, itu Kanjeng Nabi Sulaiman menawarkan ame para jin, ame semua para wali, siapa yang bisa memindahin singgasana Ratu Balkis kemari dalam sekejap. Ifrit menawarkan jin Ifrit. Kata Ifrit, sehari, hai Raja Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, oh kelamaan. Kelamaan. Nah, padahal mah singgasana Ratu Balkis jauh dari tempat Kanjeng Nabi Sulaiman. Ada wali yang menawarkan, hadirin, setengah hari. Kata Nabi Sulaiman, masih lama. Ada yang menawarkan 5 menit, masih lama dibilang. Ya, istilahnya kubah, hadirin, kubah yang ada di, misalkan kubah yang ada di Bandung dipindahin di sini. Cuman dalam waktu yang paling cepat, kata Nabi Sulaiman. Sampai-sampai 5 menit masih kelamaan. Lalu patinya Kanjeng Nabi Sulaiman namanya Syekh Asef bin Barhoya. Syekh Asef bin Barhoya. Ya, emang kayak orang Sunda namanya Asep, hadirin. Dia menawarkan, kata dia begini, sekejap mata merem lalu melek, singgasana Ratu Balkis udah di sini. Merem melek, kata udah ada singgasananya. Nah, kata Nabi Sulaiman, ini yang aku pakai. Benar hadirin, begitu merem langsung melek, kan sekejap itu berapa detik, paling sedetik kali ya hadirinnya. Tahu-tahu singgasana Ratu Balkis udah ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, itu dalam satu hikayat memakai Ismul Adam. Subhanallah, hadirin, rahasia-rahasianya Allah. Tuh, cuman nggak ada yang tahu hadirin, sekali lagi. Yang ketahui hanya para anbiya dan para rasul. Mungkin orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, mereka tahu. Sengaja mereka nggak kasih tahu ke kita. Kalau kita dikasih tahu, gawat hadirin. Bisa gawat, bisa Ismul Azam dikit-dikit. Orang didoain jadi hewan ntar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.